Haleluya, damai sejahtera Kristus ada bersama dengan kita semua. Kita baca sebentar dari Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 13. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 13. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya, dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang duduk itu. Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Kondisinya ya kita tahu, minimal 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Kondisinya lapar. Sesusah apa sih itu ya? Susah apa sih Tuhan mengadakan mujizat, lalu seperti mana itu roti turun dari surga, dari langit, kemudian ikan melompat. Itu bayangan, imajinasi saya sih ya. Ikan meloncat dari danau ke tempat mereka berkumpul itu. Tapi pertanyaannya Tuhan gini ya, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Kalau di kisah ini sebenarnya menurut saya ada dua, dalam tanda kutip, dua pahlawan. Satu itu anak yang punya 5 roti dan 2 ikan yang tidak disebutkan namanya lagi ya. Dan satunya lagi Andreas, salah satu rasul ya. Kok bisa? Ya kapan-kapan lah saya cerita tentang Andreas ini ya. Tapi kita mau berbicara tentang si anak yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Mungkin salah satu dari keluarga yang berkumpul 5.000, karena tidak mungkin satu orang anak membawa 5 roti dan 2 ikan, itu porsi untuk satu keluarga ya. Atau bisa juga anak ini baru saja mancing gitu, atau dapat sedekah apa ya, pemberian dari mana tidak tahu lah ya. Yang jelas yang saya tangkap adalah anak ini membawa, dalam tanda kutip, bahan bakar untuk mujizatnya Tuhan. Saya kok melihatnya begini, setiap mujizat yang dikerjakan Tuhan membutuhkan pengorbanan dan tindakan manusia untuk mengambil bagian di dalamnya ya. Semua mujizat yang dilakukan Tuhan itu sepertinya membutuhkan paling tidak respon lah dari manusia, dari kita gitu. Ingat waktu Petrus ya kalau tidak salah, mesti membayar biaya masuk ke bait Allah itu, Tuhan bilang, "Susahnya apa sih Tuhan gitu ya, memunculkan uang gitu." Petrus disuruh memancing, dan dari memancing itu di mulut ikan ditemukan koin untuk membayar. Tuhan mau melibatkan kita dalam karyanya itu ya. Kalau misal di peristiwa itu kok tidak ada anak ini, apakah mujizat ini masih terjadi? Saya waktu itu mungkin tidak tahu juga jawabannya, tapi saya menemukan jawabannya sekarang. Lihat ini,
ayat 6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Tuhan tahu pasti ada anak yang baik, 5 roti dan 2 ikan ini, dan ini pahlawan yang membawa bahan bakar bagi mujizat Tuhan, karya Tuhan, inisiatif Tuhan, pekerjaan Tuhan membutuhkan kita untuk ikut terlibat di dalamnya. Paling tidak respon kita untuk terlibat di dalamnya. Masih masa pandemi, saudara-saudara, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, memakai masker, kalau dalam ruangan ventilasi, durasi dan jaraknya diperhatikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.